Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahamanku sama dengan pemahaman Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Ini adalah video YouTube saya pada tahun 2012. Jadi banjir itu akibat dan ada penyebabnya. Jika Anda melakukan hal yang sama, maka hasilnya sama. Perubahan tidak akan terjadi sampai Anda mengubah penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah peningkatan nilai C. Nilai C itu koefisien runoff, koefisien aliran tahunan. Nah, ini yang DAS, daerah aliran sungai yang baik itu kalau koefisien runoff-nya di bawah 0,3 atau di bawah 30%. Nah, ini sesuai dengan pemahaman saya dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Kelola hujan yang hak dan yang batil. Jadi Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil melalui buih dan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi hak dan batil melalui buih dan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi kalau yang batil tadi itu dimisalkan buih dan yang bermanfaat bagi manusia itu dan yang hak. Nah, ini buih akan hilang, tidak berguna. Ini selama ini hujan dibuang, hilang. Ini sama dengan batil. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan tetap di bumi, di dalam bumi. Nah, ini menetap di dalam bumi atau diresapkan. Ini yang benar. Ini saya pahami di tahun 2012. Kemudian Bapak Dirjen atau Bapak Bob Atur Lombogia dalam seminar di Dewan Sumber Daya Air Nasional, kenapa banjir? Waktu itu beliau belum jadi dirjen, tahun 2021. Beliau menjelaskan, tugas kami memberikan ruang kepada air agar air tidak mencari ruang dengan sendirinya. Dan itulah yang kita maksudkan adalah genangan-genangan banjir. Nah, itu artinya bisa diartikan genangan-genangan banjir itu akibat dari air hujan yang turun tidak meresap ke dalam tanah karena tidak ada lahan resapan. Ya karena dasnya udah rusak tadi, yang meresap gak ada. Nah, itulah. Nah, kemudian tahun 2024 beliau sudah menjadi Dirjen Sumber Daya Air. Ini bagaimana mengendalikan banjir di masa depan? Nah, beliau tetap sesuai dengan tahun 2021, yaitu tetapi ruang air tetap harus kita siapkan. Walaupun DAS itu lahan-lahannya dipakai pembangunan gedung, pembangunan rumah, pembangunan kawasan-kawasan perumahan, kawasan industri, tapi tetap ruang air tetap harus kita siapkan dengan jalan ditampung lewat embung-embung dan cara yang lainnya. Itu pemahaman saya. Kemudian pemahaman saya ini sudah saya seminarkan di tahun 2015 di NTT. Kemudian 2018 di UGM. 2016 ini sebagai bedah buku restorasi DAS Ciliwung di Jakarta. Kemudian di Unsri sama tentang hujan harus disimpan. Tahun 2019. Nah, ini 4 seminar nasional sudah saya informasikan. Tetapi nyatanya sampai tahun 2024 ini perubahan yang secara drastis yang sesuai dengan
pemahaman Bapak Dirjen, karena pemahaman Bapak Dirjen disampaikan baru 3 tahun terakhir ini tahun 2024. Ya, ini masih mengendalikan banjir di masa depan ya, karena memang belum dilaksanakan. Kemudian saya sudah menulis buku, sudah saya terbitkan pada tahun 2014, Banjir Jakarta Hujan Itu Rahmat Bukan Musibah. Nah, ini bisa ditemukan di Shopee bukunya. Kemudian tahun 2016 saya terbitkan lagi buku Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Faktanya memang salah, kisah nyatanya memang salah. Kemudian tahun 2018 hujan harus disimpan. Nah, kemudian buku keempat, Benar dan Batil Kelola Hujan Petunjuk Al-Quran, ini 2023. Ini sama maknanya dengan Bapak Dirjen tadi. Penjelasannya di tahun 2024. Jadi pemerintah sudah sesuai, tinggal pelaksanaannya. Jadi perubahan pola pikirnya sudah sama dengan petunjuk Al-Quran. Nah, ini saya informasikan kembali yang tadi, memberikan ruang kepada air agar air tidak mencari ruang dengan sendirinya. Dan itulah yang kita maksudkan adalah genangan-genangan banjir. Nah, jadi ini skematis DAS ya. DAS itu seperti ini, terbagi dari 3 zone. Yang terakhir itu flat plain zone, seperti Jakarta ini sebagai dataran banjir. Ini transition zone di tengah, kemudian di atas ini source of zone. Jadi ini sumbernya di sini, sumber airnya sebenarnya di sini yang bisa menangkap hujan. Jadi yang benar ini memperbesar resapan, jadi rehabilitasi hutan, pemulihan das, penghijauan, perkebunan dan lain, dan membangun hutan. Kemudian pengendalian runoff. Sekarang ini kan runoff-nya sudah terlanjur besar, jadi kita kendalikan. Membuat waduk, danau, embung, yang tadi kata Pak Dirjen, setu, kolam tandon, sumur injeksi, sumur resapan, biopori, dam penahan, dam pengendali, rorak, memanen hujan dari atap gedung dan rumah. Nah, ini yang agak sulit dilakukan oleh pemerintah. Semuanya yang ke-9 ini atau yang kedua ini, 11 ini eco drainase. Ini trap, resapkan, alirkan, pelihara. Nah, ini di seluruh jalanan. Jika ini secara masif dilakukan, insya Allah kejadian banjir akan menurun. Nah, ini juga ada Permen PU-nya nomor 12 tahun 2014 halaman 3, membalikkan pola pikir masyarakat, pemerintah, akademisi. Nah, ini permennya sudah menganjurkan. Udah 10 tahun ini harusnya berlaku, tapi ya belum diimplementasikan. Nah, selama 79 tahun pengendalian banjir yang dilakukan oleh pemerintah yang memakan biaya ratusan triliun karena udah 79 tahun. Pada dasarnya kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Mengenali besarnya debit banjir. Nah, ini debit banjir kala ulang. Ada 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Mengisolasi daerah genangan banjir. Ini buat tanggul, turap pancang beton yang sekarang dilakukan. Mengurangi tinggi elevasi air banjir. Ini normalisasi sungai, pelebaran, pengurukan, sodetan. Nah, ini sodetan dikerjakan nih di Ciliwung tahun 2023. Ini semuanya bukan pengendali banjir ini. Gagal ini proyek triliunan. Ratusan triliunan ini tidak bermanfaat. Jadi ada proyek tapi banjirnya meningkat terus. Nanti akan saya sampaikan di animasi
Karena hujan itu tetap, kok banjirnya meningkat, saya akan lampirkan. Demikian informasi dari saya. Nah, kegiatan ini nggak ada di sini. Ini kegiatan yang sifatnya meresapkan hujan. Ini kegiatan yang membuang hujan. Membuang hujan itu batil, salah. Ini petunjuk Allah nih, salah, batil. Yang hak itu yang benar ini. Hujan diresapkan di dalam tanah yang bermanfaat untuk manusia. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.